Halo pemirsa sekalian, kami kelompok 2 hadir pertama kalinya bersama kalian dalam acara Sejarah News. Bersama saya Alam Akbar Al-Fatah dan rekan-rekan saya lainnya. Dengan berita utama hari ini yakni dukungan dan reaksi rakyat Indonesia terhadap proklamasi kemerdekaan. Berita pertama yakni reaksi langsung dan spontan dari Komite Panakti atau Komite Aksi. Komite Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, dan lain-lain. Pada tanggal 2 September 1945, komite ini memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan Manifesto Suara Rakyat nomor 1. Yang kedua yakni reaksi langsung dan spontan dari pemimpin keresidenan. Pada bulan September 1945, beberapa pemimpin keresiden di Jawa menyambut proklamasi kemerdekaan dengan menyatakan diri sebagai bagian dari pemerintahan Republik Indonesia dan mengancam akan melakukan tindakan keras terhadap segala tindakan yang menentang pemerintah Republik Indonesia. Pegawai-pegawai Jepang dirumahkan dan dilarang memasuki kantor-kantor mereka. Yang ketiga yakni reaksi langsung dan spontan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dalam wilayah negara Indonesia. Pernyataan ini dinyatakan pada tanggal 5 September 1945. Beberapa pernyataannya yakni pertama, negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia. Kedua, sebagai kepala daerah, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memegang pemerintahan di wilayah Kesultanan Yogyakarta. Ketiga, Kesultanan Yogyakarta mempunyai hubungan langsung dengan pemerintah pusat Republik Indonesia. Dan Sultan Yogyakarta bertanggung jawab atas negeri Yogyakarta langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Berita selanjutnya akan disampaikan langsung oleh Derita rekan saya. Silahkan Derita. Berita selanjutnya yaitu peristiwa lapangan Ikada di Jakarta. Rapat raksasa lapangan Ikada terjadi pada 19 September 1945 merupakan bentuk protes terhadap rencana Jepang yang akan menyerahkan kekuasaan ke sekutu pada tanggal 10 September 1945. Di lapangan Ikada, Ikatan Atletik Jakarta, pada tanggal 19 September 1945 dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Aksi Menteng 31. Tujuan diadakannya rapat. Pertama, para pemimpin Republik Indonesia dapat berbicara di hadapan rakyat sehingga semangat kemerdekaan tetap bertahan di tangan rakyat. Kedua, menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaan karena perjuangannya, bukan hasil pemberian Jepang. Inti pidato Presiden Soekarno. Pertama, sekali lagi menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya serta bertekad mempertahankannya. Kedua, meminta dukungan dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah Republik Indonesia. Ketiga, menuntut rakyat untuk mematuhi kebijakan-kebijakan pemerintah dengan disiplin. Keempat, memerintahkan rakyat untuk bubar meninggalkan lapangan dengan tenang untuk menghindari pertumpahan darah. Makna rapat raksasa di lapangan Ikada antara lain, pertama, rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah Republik Indonesia dengan rakyatnya. Kedua, rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan pemerintah Republik Indonesia terhadap rakyat. Ketiga, menanamkan kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu mengubah nasib dengan kekuatan sendiri. Dan yang keempat, rakyat mendukung pemerintahan yang baru terbentuk. Buktinya, setiap instruksi pimpinan mereka laksanakan. Berita selanjutnya yaitu 2. Pelucutan senjata dan pengambil alihan aset Jepang. Para pemuda merebut gudang mesiu, markas pertahanan, pangkalan angkatan laut di ujung, serta pabrik yang tersebar di berbagai kota. Pelucutan ini dimaksudkan untuk 1. Mendapatkan senjata untuk modal perang. 2. Mencegah senjata Jepang agar tidak jatuh ke sekutu. 3. Mencegah agar senjata Jepang tidak digunakan untuk membunuh rakyat. 1. Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden di Hotel Yamato, Surabaya. Insiden ini dilatar-belakangi oleh orang Belanda bekas tawanan Jepang yang menduduki Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak hotel. Tindakan ini dibantu oleh tentara sekutu. Presiden Sudirman meminta mereka untuk menurunkannya, namun ditolak. Akhirnya ada pemuda yang geram menyerbu ke hotel tersebut. 2 orang pemuda berhasil naik ke puncak dan menurunkan bendera Belanda, merobek warna biru dan menaikkannya kembali. Pada tanggal 1 Oktober, rakyat merebut markas Kempetai, polisi rahasia. 2. Yogyakarta. Perebutan kekuasaan serentak terjadi pada 26 September 1945, diawali dengan pemogokan pegawai pemerintah yang dikuasai Jepang. Mereka memaksa Jepang untuk menyerahkan semua kantor tersebut ke pemerintahan RI. Sementara itu, para pemuda Badan Keamanan Rakyat atau BKR berusaha melucuti senjata daripada tentara Jepang dengan menyerbu tangsi Otsuka Butai di Kota Batu. Beberapa pemuda gugur dalam peristiwa ini, diantaranya A.M. Sangaji dan Faridan M. Noto. Berita selanjutnya yakni Banda Aceh.
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dan tokoh masyarakat membantu Angkatan Pemuda Indonesia atau disebut dengan API pada tanggal 12 Oktober 1945. Pimpinan tentara Jepang memanggil pimpinan API. Pimpinan Jepang menyatakan bahwa keamanan masih jadi tanggung jawab Jepang sampai sekutu tiba. Maka organisasi tanpa izin harus dibubarkan, namun para tokoh dan pemuda menolak hal tersebut sehingga terjadilah bentrokan. Para pemuda mengambil alih kata pemerintahan Jepang melucuti senjatanya serta mengibarkan bendera merah putih. 4. Sumatera Selatan. Perebutan kekuasaan terjadi pada 8 Oktober 1945. Peristiwa berawal ketika Residen Sumatera Selatan, Dr. Raden Abdul Karim Ghani bersama seluruh pegawai pemerintahan melakukan upacara dengan mengibarkan bendera merah putih. Diumumkan juga bahwa seluruh keresidenan Palembang hanya tunduk pada pemerintahan Republik Indonesia. Perebutan kekuasaan di Palembang tidak dapat menimbulkan korban karena orang Jepang di wilayah ini bersifat menghindari pertumpahan darah. 5. Semarang. Pertempuran 5 hari Semarang berlangsung pada tanggal 14 sampai 20 Oktober 1945. Pertempuran ini berawal ketika pemuda membawa 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cempiring menuju penjara Bulu di Semarang. Setelah sampai, sebagian tawanan melarikan diri dan meminta perlindungan ke Batalion Kidobutai di Ngalah, Jawa Tengah. Ada juga desas-desus bahwa cadangan air minum di Ceti telah diracuni Jepang. Saat Dr. Karyadi memeriksanya, tentara Jepang menembak mati Dr. Karyadi. Peristiwa ini memicu kemarahan para pemuda. Jepang membalas keesokan harinya. Jepang mencari dan menyerang pos para pemuda. Pertempuran baru berakhir ketika pimpinan TKR atau disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat berunding dengan pasukan Jepang. Upaya perdamaian berhasil dipercepat setelah pasukan sekutu Inggris mendarat di Semarang pada 20 Oktober 1945. Setelah Jepang ditawan dan dilucuti, monumen Tugu Pemuda di Semarang yang berdiri saat ini dimaksud untuk mengenang tindakan heroik para pemuda di Indonesia melawan Jepang. 6. Kalimantan. Dukungan dilakukan dengan mengibarkan bendera merah putih serta mengadakan rapat pada tanggal 14 November 1945. 8.000 orang berkumpul di Komplek Nica sambil mengharap bendera merah putih. 7. Sulawesi. Para pemuda mendukung Gubernur Sulawesi Dr. Samratulangi dengan merebut Gedung Pita di tangan polisi Jepang. 8. Sumbawa. Pada Desember 1945, rakyat Sumbawa berusaha membuat pos militer Jepang di Gempe, Sape, dan Rabak. Pada tanggal 13 Desember, para pemuda serentak menyerang pos tersebut. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Sesuai dengan hasil sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1946 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet RI 1 dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Keluarnya maklumat Pemerintah Nomor 3 tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai politik. Syaratnya harus memperkuat perjuangan, mempertahankan kemerdekaan, dan menjamin keamanan masyarakat. Partai politik yang dibentuk antara lain: 1. Masyumi, berdiri pada tanggal 7 November 1945. 2. PKI, berdiri pada tanggal 7 November 1945. 3. PBI, berdiri pada tanggal 8 November 1945. 4. PLJ, berdiri pada tanggal 8 November 1945. 5. Parkindo, berdiri pada tanggal 10 November 1945. 6. Parsi, berdiri pada tanggal 10 November 1945. 7. Paras, berdiri pada tanggal 20 November 1945. 8. PKLI, berdiri pada tanggal 8 Desember 1945. 9. Permai, berdiri pada tanggal 17 Desember 1945. 10. PNI, berdiri pada tanggal 29 Januari 1946. Sani Pramana melaporkan langsung dari rumahnya. Sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan kali ini menutup rangkaian Sejarah News hari ini. Saya Alam Akbar Al-Fatah dan segenap kru dari Sejarah News mohon pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa.